kasih buat hari ini, buat saat ini, bahkan hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan cukupkan buat setiap kami. Penyediaan-Mu yang selalu kami lihat Tuhan, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang melingkupi setiap kami, para umat kesayangan, para biji mata-Mu. Biar saat ini kami bawa hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau isi pelataran-Mu dengan puji-pujian yang berasal dari hidup kami, yang terbaik. Karena Engkau Tuhan yang berikan yang terbaik buat setiap kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Mari ingatkan kami untuk terus bersyukur, untuk terus menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. For all you've done, for all you're going to do, we give you praise and we lift the praise to you. We give thanks,
bersama dengan singer, kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhan penebus kita. Dia hidup. Mari yang percaya katakan "Wuh", yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita. Yuk, come on, sama-sama sing. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, dengan singer katakan, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin Tuhan. Dengan iman sama-sama, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atasku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari yang bersukacita soalkan haleluya. Sama-sama sing, come on. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Mari sama-sama. Kami percaya, kami yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, pulihkan setiap kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus. Ku yakin. Kami angkat, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atasku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari rayakan penebus kita yang hidup sama-sama. Dia hiduplah. Sing. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, kami kan bangkit. Ku kan menari menyambut Kerajaan-Mu datang. Mari dengan singer sambil tepuk tangan, come on sing. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Sing. Dia hiduplah. Dia penebusku. Kau penebusku, Tuhan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kami percaya Tuhan, Kau hidup. Kau penebus kami. Darah-Mu sudah tebus kami. Dan kami akan menang. Mari yang percaya sama-sama sorakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, terima kasih Tuhan. Kau penebus kami. Yes, Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mengenal setiap kami. Kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Dan bahkan hanya Engkau satu-satunya yang mengenal setiap hati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat pujian kami lebih lagi ke hadapan tahta-Mu Tuhan.
teman-teman, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan-Mu yang gak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini kami sama-sama berkumpul bersatu di dalam doa. Kami mau berkati Tuhan Yesus untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk orang-orang di luar sana, bahkan mungkin untuk kami sendiri Tuhan, yang hari-hari ini lagi berjuang melawan COVID-19. Tuhan, sungguh kami berdoa, kami minta Tuhan Yesus kesembuhan dari Tuhan. Kami minta pemulihan dari Tuhan untuk setiap kami. Biar kasih kami sukacita, kasih kami damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus di masa-masa ini. Dan kami percaya dengan iman, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Buat setiap kami, buat keluarga kami Tuhan Yesus, untuk orang-orang di luar sana yang lagi berjuang, yang lagi isolasi mandiri, biar ada penyertaan, biar ada kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami mungkin yang hari-hari ini sedang berduka Tuhan Yesus, sedang kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Biar kami berkati mereka dengan sukacita. Kami berkati mereka Tuhan Yesus dengan kasih dari Tuhan. Biar hibur mereka di masa-masa ini, supaya mereka tetap kuat Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin di bangsa ini, buat Pak Jokowi, buat Pak Ma'ruf Amin, buat setiap menteri Tuhan Yesus, buat pemimpin dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetapkan pemimpin yang baik buat bangsa kami, yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berkati mereka biar ada hati yang penuh dengan kebijaksanaan untuk menimbang segala sesuatu, untuk memutuskan segala sesuatu Tuhan Yesus. Biar berkati mereka, berikan hati yang mau melayani bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk roda perekonomian Tuhan di bangsa kami. Kami lihat banyak hal mungkin yang rasanya gak mudah hari-hari ini harus kami hadapi. Tapi kami percaya semuanya ada dalam rancangannya Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus tempat usaha kami. Kami memberkati Tuhan Yesus tempat di mana kami bekerja. Biar ada blessing yang dari Tuhan yang mungkin gak pernah kami pikirkan sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan cukupkan segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa biar berkati setiap sektor perekonomian di bangsa kami. Kami percaya di masa-masa ini Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja-Mu, khususnya untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan Yesus, untuk Pastor Niko, juga untuk ketiga wakilnya Tuhan Yesus, untuk Pastor Daniel Arif, untuk Pastor Kamarga Tuhan Yesus, untuk Pastor Joni Lumanto. Kami percaya Tuhan tetapkan pemimpin di atas kami yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan cinta akan Tuhan. Biar berkati mereka dengan visi yang dari Tuhan, supaya kami sebagai gereja-Mu bisa bertumbuh Tuhan Yesus. Kami jadi gereja-Mu bisa jadi terang, bisa jadi garam Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Wadah Legacy Center, mengucap syukur Tuhan buat wadah ini di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Kami berdoa, kami berkati untuk Pastor Iban, kami berdoa untuk Pastor Daniel sebagai pemimpin di Legacy Center, biar kasih mereka hikmat, kasih mereka kebijaksanaan, kasih mereka hati yang penuh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin setiap generasi muda ini Tuhan Yesus, untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk terus berdiri tegak Tuhan Yesus di masa-masa ini. Bahkan kami akan berlari sangat kencang Tuhan. Kami berdoa, berkati untuk setiap generasi muda-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di masa-masa Pentakosta ketiga ini. Kami percaya setiap hari ada pencurahan yang baru, ada pengurapan yang baru untuk setiap kami. Maka pakai kami Tuhan Yesus dengan dahsyat di masa-masa ini, di tengah-tengah lingkungan kami. Kami percaya Tuhan udah sediakan segala sesuatu untuk setiap kami bisa jadi berkat, untuk bisa jadi terang, bisa jadi garam Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman
Kasih kami hari-hari ini hati yang terus haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami berkati biar buat pembicara hari ini, setiap firman yang ditabur Tuhan Yesus bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami percaya firman yang dibagikan adalah firman yang dari Tuhan, dan firman ini mudah dimengerti Tuhan Yesus untuk setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Mari sama-sama semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom, anak-anak muda generasi Yeremia dimanapun kalian berada, khususnya keluarga besar Legacy Center dari GBI Aruna. Senang sekali bisa berjumpa untuk kita kembali diberkati secara rohani ya. Nah, singkat saja, saya hanya ingin membagikan sebagai orang yang lebih berumur daripada kalian ya, sebagai orang yang lebih dewasa dan yang lebih tua tentunya. Saya ingin bagikan pengalaman dari apa yang saya dapatkan dari para senior saya. Semoga ini bisa jadi warisan juga buat kalian yang akan menjalani kehidupan yang penuh tantangan di masa muda kalian. Puji Tuhan, saya diberkati dengan beberapa mentor yang luar biasa ya, dan salah satu yang saya masih ingat adalah sebuah prinsip hidup yang kalau saya jadikan judul dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah Consider Your Destiny. Ya, consider your destiny. Artinya pikirkan tujuan akhir hidup kita. Jangan hanya consider your needs. Ya, jangan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita hari ini, sehingga ada banyak orang yang demi kebutuhannya lalu mengorbankan tujuan hidupnya. Ya, jangan juga hanya consider your lust. Ya, hawa nafsu kita yang terus kita perhatikan, sehingga untuk memenuhi semua hawa nafsu kita, kita akhirnya mengorbankan destiny kita. Dan puji Tuhan, Allah punya destiny yang luar biasa bagi kita. Ya, setiap kita yang sudah mengenal Yesus, kita bukan cuma mendapat keselamatan, tapi kita juga mendapat sebuah tujuan akhir yang hebat dan mulia. Dan itulah yang harus kita sadari, dan jangan sampai kita mengambil keputusan yang berakibat mengorbankan tujuan akhir hidup kita. Nah, saya akan bagikan satu ayat dulu ya, untuk kita renungkan bersama, lalu kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini. Kitab Ratapan, Fatsal yang pertama ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Perhatikan, saya ulangi kembali. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Artinya, ada orang-orang yang kenajisannya begitu terlihat sampai ke ujung kainnya. Ya, ada orang-orang yang tidak malu, tidak lagi menutupi kenajisannya. Tidak lagi sungkan dengan segala kekotorannya. Kenajisannya melekat pada seluruh jubahnya sampai ke ujung-ujungnya. Artinya begitu. Nah, kita melihat ya, hal ini mulai nampak di zaman akhir ini. Ada orang-orang yang terang-terangan bangga dengan dosa-dosanya, bangga dengan keanehan-keanehannya, bangga dengan gaya hidup ekstrimnya. Tidak lagi ditutup-tutupi, itu justru ditampilkan, itu jadi mode. Kenajisannya ada pada jubahnya, kenajisannya menjadi gaya hidup, menjadi mode yang buat mereka adalah sebuah kebanggaan justru. Nah, kenapa ada orang-orang yang berperilaku seperti itu? Hal-hal yang najis harusnya dibersihkan, dibereskan, ya, tapi ini justru ditonjolkan dan dibanggakan.
dan dalam generasi muda ini sudah banyak terjadi. Nah, kenapa? Saya lanjutkan. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Ia tidak peduli dengan tujuan akhirnya. Maksudnya begitu. Dalam New King James, kalimat ini dikatakan, she did not consider her destiny. Orang-orang yang berperilaku seperti itu, yang bangga dengan hal-hal anehnya, yang bangga dengan hal-hal yang tidak lazimnya, itu adalah orang-orang yang tidak consider dengan destininya. Ya, New King James berkata, she did not consider her destiny. Atau King James berkata, she remember not her last end. Dia tidak mau mengingat lagi nanti jadi apa di akhir hidupnya. Mereka hanya consider dengan kemauan-kemauan mereka saat itu. Mereka hanya peduli dengan keinginan-keinginan mereka saat itu. Sehingga mereka nggak mau ingat lagi nanti di akhir hidupnya mereka jadi seperti apa. Nah, inilah ayat yang saya masih ingat menjadi warisan rohani bagi saya pribadi dari seorang mentor saya yang sekarang sudah melayani di Papua di masa tuanya. Nah, jadi saya ingin bagikan ini juga buat kalian yang masih muda, karena pergumulan kalian samalah dengan pergumulan saya dulu ya. Anak muda biasanya hanya peduli dengan keinginan-keinginan hari itu. Anak muda biasanya hanya hanyut dengan kebutuhan saat itu, mimpi-mimpi saat itu. Kita hanya fokus kepada gambar kecil dari kehidupan kita hari ini. Sehingga seringkali kita melupakan gambar besar yang Allah sudah siapkan bagi kita. Ya, jadi consider your destiny. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini menggagalkan atau merusak, menghancurkan tujuan akhir yang Allah sudah siapkan bagi kita. Allah punya tujuan akhir, menjadikan kita mempelai-mempelainya dalam kemuliaan. Bukan dalam keanehan, bukan dalam keekstriman, bukan dalam kenajisan. Allah ingin tampilkan kita sebagai umat pilihan yang kudus, yang tak bercacat, ya, yang membanggakan Allah sebagai pencipta mereka. Itulah destiny kita. Jadi jangan ikut-ikutan melakukan hal yang aneh demi kesenangan sesaat, demi kebanggaan sesaat, lalu kita mengorbankan tujuan akhir yang Allah sudah siapkan bagi kita. Nah, kalau adik-adik pernah baca satu buku yang sangat populer dalam dunia motivasi, dunia marketing dan sebagainya, ditulis oleh Stephen Covey. Ya, judulnya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Jadi 7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif. Dari 7 itu salah satunya berhubungan dengan yang kita sedang bahas. Ya, salah satunya dikatakan, jadilah orang yang berpikir sampai pada akhirnya. Jangan berpikir sesaat. Jangan berpikir untuk hal-hal yang sementara, yang suka berubah-ubah sifatnya, selera, kebutuhan, tren, gaya hidup, ya, mode dan sebagainya. Itu adalah bingkai kecil, ya, yang kalau kita tidak perhatikan bisa merusak gambar besar dari kehidupan yang Allah sudah rancang dalam hidup kita. Jadi kalau mau jadi orang yang sangat efektif hari-hari ini, jadilah orang yang berpikir sampai akhirnya. Consider your destiny, ya, berpikir mempedulikan destiny kita yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Seperti ya, nanti kalau kalian masuk fase di mana kalian mau menikah, ya, beberapa mungkin sudah mengalami itu. Orang kalau mau menikah, pernikahan adalah salah satu destiny yang menjadi impian dari sebuah fase kehidupan umat manusia. Biasanya orang kalau mau menikah, ya, dia akan dengan sendirinya menjaga dirinya supaya pernikahannya tidak gagal.
supaya acaranya tidak kacau, supaya semua yang telah dia siapkan berjalan dengan baik. Ya, terutama bagi para wanita, biasanya mereka sudah menjaga kecantikannya, kesehatannya, semua hal-hal kecil mulai diperhatikan. Mereka tidak akan makan sembarangan lagi, nanti takut overweight, ya, takut nanti timbul jerawat dan sebagainya. Mereka tidak asal pergi kemana-mana, ya. Jangan-jangan nanti kalau pergi ke tempat yang mungkin banyak sinar matahari, nanti bisa membuat flek dan sebagainya. Akan ada banyak pantangan. Demi apa? Demi pernikahan. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan, nanti di akhir kehidupan kita, kita pun akan jadi mempelainya Kristus. Nah, mari kita jaga hidup kita supaya acara pernikahan kita dengan Yesus Kristus nanti tidak gagal. Seperti itu, ya, sebuah logika yang sederhana. Saya punya anak dulu waktu masih kecil, ya, anak pertama. Ketika pada satu saat kita mau bawa dia untuk berlibur, dia masih kecil lah ya waktu itu ya. Biasa anak kecil ya, suka makan kacang, coklat, permen. Akhirnya gara-gara kebanyakan makan yang begituan, batuklah, serak, ya, mungkin ada radang, lalu demam dan sebagainya. Nah, ketika saya berkata, ya, bulan depan kita mau main, ya, papa sudah beli tiket, beli hotel dan sebagainya. Kamu harus sehat. Jangan nanti waktu kita mau harus pergi, kamu demam, kamu panas dan sebagainya. Itu kira-kira umur berapa ya? Mungkin umur 9 tahun atau 10 tahun ya. Ya 9 lah, masih di bawah 10 tahun. Di luar dugaan kita, anak ini ngerti. Ya, saya sempat pancing dia, tawarkan wafer, tawarkan kacang yang biasa dia suka. Dia bisa jawab, kan kita mau main katanya. Ya, nanti kalau aku batuk bagaimana? Nggak jadi. Udah, saya surprise banget. Ya, anak kecil sudah berpikir pada destininya, pada tuh destiny yang sementara. Ya, untuk bisa terwujud liburannya, seorang anak saja berani menjaga hidupnya dengan baik. Nah, saya harap ini jadi warisan kita bersama, anak-anak muda. Akan ada banyak godaan yang kita akan hadapi, akan ada banyak ajakan-ajakan hasutan ya yang memancing kita untuk kita terlibat di dalamnya. Selama itu baik, no problem. Selama itu tidak mengganggu destiny kita, silakan, go ahead. Tapi tolong, jangan sampai Anda mengorbankan tujuan mulia. Kenapa Allah telah menyelamatkan kita dan mau kemana Dia bawa kita, jangan sampai itu dikorbankan hanya demi kesenangan sesaat, hanya demi kebutuhan sesaat. Jaga hidup kita agar tidak terdisorientasi. Ya, saya berharap kita tetap berorientasi kepada tujuan Allah, tidak berorientasi kepada ajakan-ajakan dan tren yang ada. Jangan disoriented. Ya, memang perlu ya kita saling mengingatkan. Karena kalau kita berjuang sendiri dalam hal ini kita akan lemah. Nah, saya akan tunjukkan. Ya, tidak ada yang kebal. Makanya Anda harus banyak bergaul dengan Roh Kudus supaya hidup kita tidak terdisorientasi. 1 Raja-Raja pasal 11, saya mau tunjukkan ya, seorang yang hebat yang bernama Salomo, yang tidak diragukan hikmatnya, kepandaiannya. Tapi saya akan tunjukkan bahwa orang sepandai apapun ya bisa terdisorientasi kehidupannya, sehingga menyimpang dari tujuan yang Allah sudah tetapkan. Ini untuk supaya kita waspada ya. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat dikatakan demikian, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu yang jumlahnya 1000 kata Alkitab, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya, mendisorientasi hatinya ya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi
Anda punya hikmat bagaimanapun, Anda punya gelar banyak bagaimanapun, Anda punya pengetahuan banyak bagaimanapun, ya, itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan terus lurus dalam kehendak Tuhan. Salomo punya hikmat, Salomo punya pengetahuan, tapi di masa tuanya, hatinya tidak lagi tertuju kepada rencana Allah. Ya, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Jadi tidak ada yang kebal dari hal ini. Itulah sebabnya mari bertumbuhlah dalam komunitas yang baik. Milikilah mentor, ya, untuk membimbing kita. Karena kalau kita berjuang sendiri, orang sehebat Salomo pun bisa tersesat dan tidak lagi terfokus kepada destiny Allah dalam hidupnya. Nah, ya, saya tunjukkan ayat yang ke-6-nya dari 1 Raja-Raja 11, tadi ayat 4. Hati Salomo mulai menyimpang kepada ilah-ilah lain. Lalu ayat 6 di 1 Raja-Raja 11 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangkan, seorang yang dulunya takut akan Tuhan, seorang yang awalnya sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tahu cerita awal dari Salomo, bagaimana Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kedudukan, tapi Salomo minta hati yang takut akan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup selanjutnya, Salomo ya tidak tetap berorientasi kepada tujuan Allah. Sehingga akhirnya Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi, ya, apalagi kita yang hikmatnya tidak sehebat Salomo. Orang dengan hikmat sehebat Salomo pun bisa disesatkan menjadi orang yang akhirnya tidak lagi peduli dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Apalagi kita, makanya kalian perlu mentor, kalian perlu keluarga rohani, dan terlebih ya, kalian perlu intim dengan Tuhan. Ya, sebab Tuhanlah yang sanggup menjaga langkah kita tetap benar, kata Daud. Ya, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kalian pernah dengar nggak atau baca berita ikan-ikan paus terdampar di pantai-pantai tertentu? Sering ya, di pantai Laut Jawa juga beberapa kali terjadi seperti itu. Beberapa ikan paus ya, akhirnya terdampar di pantai, ya ada yang mati, ada yang bisa ditarik kembali oleh para pecinta lingkungan dan pencinta binatang. Nah, ceritanya begini, para ahli penasaran, kenapa hewan yang besar, yang katanya cerdas, ikan paus termasuk hewan cerdas, ya, kok bisa terdampar, kesasar, lalu ya membahayakan hidup mereka sendiri. Akhirnya dari sekian lama penelitian, akhirnya muncul sebuah teori begini. Jadi rupanya ikan-ikan paus itu punya agenda setiap musim itu bermigrasi, berpindah tempat. Ya, pertimbangannya banyak. Mereka harus cari tempat yang lebih banyak makanan bagi mereka. Mereka harus cari tempat baru yang lebih aman ya dari buruan manusia terhadap mereka. Jadi ada banyak pertimbangan, sehingga setiap kelompok ikan paus pasti akan punya agenda tertentu untuk bermigrasi, dan mereka bergerak bergerombol. Ya, mungkin sekitar 10 ekor satu rombongan, mereka bergerak bersama menuju tempat yang baru. Nah, ceritanya begini kata para ahli, dalam perjalanan migrasi mereka, biasanya mereka menemukan ikan-ikan kecil yang menarik bagi mereka. Dan akhirnya beberapa ekor ikan memisahkan diri dari rombongan besarnya untuk mengejar ikan-ikan kecil yang menarik tadi, yang mereka jumpai di tengah jalan. Ya, dan akhirnya semakin jauh mereka mengejar ikan kecil. Nah, ikan kecil kalau mereka terancam, mereka lari ke laut dangkal. Sementara ikan paus badannya jauh lebih besar daripada ikan kecil itu. Nah, akibatnya singkat cerita, beberapa ekor ikan paus yang mengejar ikan-ikan kecil itu akhirnya terdampar. Itulah teorinya katanya. Ya, jadi ikan paus yang besar bukan mati oleh mamalia yang jauh lebih besar dari dia, tapi ikan paus yang besar
mati karena mengikuti keisengan mereka, mengejar hal-hal kecil yang sebetulnya bukan tujuan akhir mereka. Jadi itulah juga yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Kita adalah ciptaan Allah yang paling luar biasa. Apalagi di dalam Yesus kita sekarang punya Roh Kudus, punya kuasa Allah, firman Tuhan, dan sebagainya. Tidak ada ciptaan lain yang bisa mengganggu kita. Iblis pun dikatakan tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Tapi seringkali kita rusak, kita hancur hidup kita karena kita iseng mengejar hal-hal kecil, hal-hal sepele yang sebetulnya bukan tujuan utama perjalanan hidup kita. Akhirnya banyak hidup kita kandas, iman kita kandas. Bukan karena iblis lebih hebat, bukan karena krisis terlalu kuat, tidak. Iman kita kandas, masa depan kita kandas karena kita hidup tidak lagi berorientasi kepada tujuan akhir dalam perjalanan hidup kita. Kita hanya berorientasi dengan hal-hal kecil yang menarik, memikat, menjanjikan sesuatu untuk kita. Kita kejar itu sampai akhirnya kita terjebak dan kita nggak bisa kembali lagi. Mari jaga masa muda kita. Jangan keluar dari keluarga rohani kita. Hiduplah dalam penggembalaan dari Tuhan sendiri melalui para mentor dan leader-leader kita. Sebab itulah yang akan membantu kita menjaga untuk tetap terarah kepada tujuan kita. Tujuan yang Allah sudah tetapkan buat kita. Oke, kita akan coba lihat beberapa ayat terakhir Galatia pasal 3. Kalau tadi Salomo adalah contoh, tidak ada individu yang kebal dari penyesatan. Sekalipun Salomo adalah orang yang punya hikmat yang luar biasa. Dunia punya banyak cara untuk menyesatkan kita agar kita tidak lagi mencapai destininya Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu individu diwakili oleh Salomo. Saya mau tunjukkan dalam Galatia 3 ayat yang pertama, bukan cuma sebuah individu yang bisa tersesat, tapi sebuah komunitas pun bisa sama-sama tersesat. Galatia 3 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Paulus menuliskan ayat ini dengan emosi dan kemarahan yang terlihat dari kalimatnya. Galatia 3 ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bayangkan, Paulus jarang dan bahkan tidak pernah mengatakan seseorang itu bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Paulus kelihatan emosi, kenapa? Karena jemaat Galatia sudah tidak berfokus kepada Yesus. Ada yang telah menyimpangkan mereka kepada hal yang lain, dan orang yang tidak lagi terfokus kepada Yesus dan rencana Allah dalam hidupnya adalah orang yang bodoh, kata Paulus. Jadi jangan jadi generasi Yeremia yang bodoh, dengan cara kita tetap terfokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Nah, saya akan bacakan dalam The Message Bible. Ayat ini bagus sekali. Dalam The Message Bible dikatakan, you crazy Galatian. Kamu orang Galatia yang gila. Crazy Galatian. Did someone put a hex on you? Adakah orang yang mengguna-gunai kamu? Adakah orang yang melakukan pelet terhadap kamu? Hex. Hex itu guna-guna. Itu pelet dalam bahasa yang kerennya di antara kita. Nah, jadi memang dunia punya ilmu sihirnya, dunia punya pesonanya, dunia mengguna-gunai kita untuk kita akhirnya lebih consider dengan hal-hal yang lain selain Yesus, selain rencana Allah dalam hidup kita. Salomo pernah jadi korban. Jemaat Galatia yang adalah jemaat yang pernah digembalakan oleh rasul besar sekaliber Paulus,
ya, menjadi korban juga. Hati-hati, dunia punya daya pikat yang luar biasa. Makanya inilah yang boleh saya katakan, inilah yang menjaga saya juga sampai hari ini. Ya, pesan inilah, warisan rohani inilah yang terus saya ingat dalam hidup saya. Jangan lakukan sesuatu yang akan menggagalkan tujuan akhir kita bersama dengan Tuhan. Semenarik apapun godaan, mari jagalah hidupmu. Jangan sampai dunia berhasil mengguna-gunai kita, sehingga kita tidak lagi terfokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalian ada di wadah yang tepat, kalian ada dalam movement yang tepat, ya, jagalah itu. Ya, sampai kalian nanti dewasa dan bisa memberikan warisan yang sama kepada generasi selanjutnya. Ayat terakhir saya mau tutup. Injil Lukas pasal 20. Lukas 20 ayat 21 sampai 25. Ya, Lukas 20 ayat 21 sampai 25 dikatakan demikian. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, kepada Yesus. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami, jadi pertanyaannya kemudian, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Jadi sebetulnya ini jebakan. Kalau Yesus berkata, kalian harus bayar pajak, nanti orang menuduh, oh, Yesus pro kepada para penjajah. Karena Kaisar adalah penjajah orang Yahudi pada waktu itu. Tapi sebaliknya kalau Yesus berkata, oh, jangan bayar pajak kepada Kaisar karena dia penjajah. Nanti ada orang yang berkata, oh, Yesus pemberontak terhadap pemerintah yang sah hari itu. Jadi ini jebakan, ya. Lalu ayat berikutnya berkata, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar atau mata uang, logam. Ya, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah, perhatikan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, jadi saya mau highlight, saya mau tekankan jawaban Tuhan Yesus. Gambar dan tulisan siapakah yang ada pada mata uang yang kamu pakai sehari-hari? Lalu mereka berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan berkata, kalau ada gambar Kaisar di situ, maka kamu wajib memberikan itu kepada Kaisar. Uangmu wajib diberikan kepada Kaisar, karena di uangmu itu ada gambar Kaisar. Nah, saya artikan secara rohani buat kita. Ingat tadi, gambar siapa, maka benda itu harus diberikan kepada yang punya gambar itu. Nah, hidup kita, saya ingatkan, ya, saudara semua, anak-anak muda, dan kami yang sudah tua pun, kita sadar bahwa kita dicipta dengan gambar Allah sendiri. Masih ingat penciptaan manusia? Baiklah kita, kata Tuhan, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi, kita manusia adalah satu sosok yang ada gambar Allah dalam diri kita. Nah, gambar siapakah yang ada dalam hidupmu? Maka hidupmu harus dipersembahkan kepada yang punya gambar itu. Seperti dinar tadi. Dinar itu ada gambar Kaisar, maka dinar itu harus dipersembahkan kepada Kaisar. Saya mau ingatkan kalian, generasi muda, kalian dicipta ada gambar Allah dalam diri kalian. Tidak ada gambar iblis dalam dirimu. Ya, sekalipun kita punya kekurangan, ada saja hal jahat dalam hidup kita, ya, tapi tidak ada gambar iblis dalam hidupmu. Jadi jangan berikan hidupmu untuk iblis. Tidak ada gambar dunia dalam hidupmu. Jangan berikan hidupmu kepada dunia. Tapi ada gambar Allah dalam hidupmu. Jadi berikan hidupmu kepada yang punya gambar, yaitu Allah. Consider your destiny. Ya, jangan korbankan, don't sacrifice your destiny.
Jangan korbankan rencana Allah yang luar biasa itu, yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, hanya untuk mengejar ikan-ikan kecil, kesenangan-kesenangan sementara, kepuasan-kepuasan sementara yang silih berganti. Saya berdoa kalian jadi generasi yang kuat, generasi yang bukan cuma bisa memenangkan zaman ini, tapi generasi yang akan terus diingat oleh generasi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama ya. Dimanapun kalian berada, Bapa di surga, inilah kami anak-anak muda yang rindu menyenangkan hati-Mu. Setelah kami dengar firman ini, biarlah Tuhan yang menjaga hidup kami. Dimanapun kami berada, tangan Tuhan selalu menuntun kami. Berkati setiap generasi muda yang mendengarkan acara dan ibadah pada hari ini. Kasih karunia Tuhan menjamah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan